Ini adalah sebuah kisah yang sangat mengerikan dan sangat tidak masuk akal, kisah seorang jemaah haji yang mendapatkan azab mengerikan di tanah suci. Dosa apa yang telah dia perbuat hingga membuatnya menjadi seperti itu? Kisah ini begitu tragis dan mengejutkan. Namun, semua orang akan terkejut mendengar akhir cerita ini. Simak terus kisahnya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan inilah kisah lengkapnya. Malam di Makkah begitu syahdu. Langit bersih tanpa awan, dan udara malam terasa sejuk meskipun ribuan manusia berdesakan di sekitar Ka'bah. Cahaya lampu-lampu masjid memancarkan ketenangan, tetapi tidak bagi Budi. Di tengah lautan jemaah yang larut dalam doa, ia justru merasa ada sesuatu yang mengintainya. Sesuatu yang gelap, mengerikan, dan menunggunya di ambang batas kesadaran. Budi, seorang pria berusia 55 tahun, dulunya adalah kepala desa yang dihormati. Selama lebih dari 1 dekade, ia memegang kekuasaan dengan penuh karisma. Namun, di balik senyum dan pidatonya yang manis, ia menyimpan rahasia kelam. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun desa diam-diam, ia alihkan ke rekening pribadinya. Rakyat kecil yang berharap pada bantuan justru diabaikan. Ia menumpuk kekayaan dengan menyuap, menipu, dan memanipulasi laporan keuangan. Namun, penyesalan tidak pernah ada dalam benaknya. Dengan uang haram itu, ia akhirnya bisa menunaikan ibadah haji bersama istrinya, Siti. Baginya, ini adalah kesempatan untuk membersihkan diri, atau mungkin sekadar menenangkan hati yang mulai dihantui rasa bersalah. Sejak ia menginjakkan kaki di tanah suci, perasaan tidak nyaman mulai menggelayuti hatinya. Mimpi buruk datang bertubi-tubi setiap malam. Ia melihat dirinya terseret ke dalam jurang api. Tubuhnya terpanggang sementara suara-suara bisikan mengutuknya tanpa henti. Setiap kali ia terbangun, dadanya sesak, keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun, Budi menepis semua itu. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah ujian kecil sebelum menjadi haji yang mabrur. Malam itu, Budi dan Siti melakukan tawaf. Ribuan manusia bergerak serempak mengitari Ka'bah dalam pusaran doa dan zikir. Namun, langkah Budi semakin berat. Napasnya tersengal. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang, seolah hendak meledak dari dalam dadanya. Tiba-tiba, pandangannya kabur. Suara orang-orang di sekelilingnya terdengar menggema dan menyatu menjadi dengungan yang mengerikan. Matanya membelalak. Ia bisa merasakannya. Bulu hitam kasar tumbuh dari kulitnya. Kuku-kukunya memanjang dan melengkung tajam. Kakinya melemah dan dalam sekejap ia tersungkur ke tanah. Namun, yang membuatnya benar-benar tercekam adalah tidak ada seorang pun yang menyadari apa yang sedang terjadi padanya. Budi ingin berteriak, tetapi suaranya tertelan kesunyian yang mendadak mengelilinginya. Jemaah terus berlalu lalang, tetapi mereka bertindak seolah dirinya tidak ada. Saat ia menatap tangannya, yang terlihat adalah sepasang cakar berbulu hitam. Ia mencoba merangkak, tetapi tubuhnya telah menyusut. Kain ihram yang sebelumnya membungkus tubuhnya kini jatuh, dan ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia telah berubah menjadi seekor tikus hitam raksasa. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali, kini lebih jelas dari sebelumnya. Dosa-dosamu tidak akan pernah tersembunyi. Kau telah menipu orang-orang yang mempercayaimu, dan kini inilah dirimu yang sebenarnya. Budi merintih, berusaha berteriak, tetapi yang keluar hanyalah decitan kecil yang menyedihkan.
Ia berlari, berusaha mencari pertolongan, tetapi setiap kali ia mendekati seseorang, mereka seolah tidak melihatnya. Ia tak lebih dari makhluk menjijikan yang berkeliaran di tempat suci ini. Lama ia berlarian dalam ketakutan, hingga akhirnya tubuhnya terasa berat. Napasnya terputus-putus, dan dunia di sekelilingnya mulai berputar. Tiba-tiba, segalanya menjadi gelap. Ketika ia membuka mata, ia terbaring di sebuah ranjang rumah sakit. Mesin medis berdetak pelan di sampingnya. Siti menggenggam tangannya dengan erat. Air mata mengalir di pipinya. "Pak, syukurlah kamu sadar," suaranya bergetar. Budi menatap sekeliling. Napasnya masih tersengal. Ia melihat tangannya kini kembali normal. Tubuhnya tidak lagi dipenuhi bulu. Namun, perasaan ngeri itu masih tersisa. Apakah itu hanya mimpi? Tidak, itu adalah peringatan. Tangis Budi pecah. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Ia sadar, dosa yang selama ini ia anggap sepele telah menciptakan bayang-bayang kelam yang terus mengikutinya. Ya Allah, ampunilah aku. Suara tangisnya memenuhi ruangan. Rasa takut masih mencengkeram hatinya. Tetapi kali ini bukan hanya karena azab yang ia lihat, melainkan karena ia akhirnya menyadari betapa rendah dan kotornya dirinya. Setelah kembali dari tanah suci, Budi tidak lagi menjadi orang yang sama. Ia menyerahkan seluruh hartanya untuk membangun kembali desa yang pernah ia rusak. Ia mengabdikan sisa hidupnya untuk membantu mereka yang membutuhkan, mencoba menebus dosa-dosa yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Namun, dalam setiap sujudnya, dalam setiap istighfar yang ia panjatkan, ia masih bisa merasakan desiran dingin di tengkuknya, bayangan seekor tikus hitam yang mengingatkannya bahwa tidak ada satupun dosa yang bisa benar-benar tersembunyi darinya. Semoga kisah ini menjadi pengingat kita bahwa dosa besar tidak dapat disembunyikan, apalagi menunaikan ibadah haji menggunakan uang dari cara yang tidak pantas. Meskipun kisah ini fiktif belaka, semoga ada sisi positif yang bisa kita petik dari kisah ini. Tulis pendapat kalian pada kolom komentar. Like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.